Assalamualaikum teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama aku Tania. Aku pakai nama pena. Aku udah lama banget nggak upload apa-apa di YouTube, dan kali ini aku sempetin di sekolahan habis touring untuk membuat video tentang Moon konferensi online kemarin. Sebenarnya aku bikin pertanyaan di Instagram question box gitu, tapi nggak ada yang tanya. Ya udah, nggak apa-apa. Aku udah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang aku buat sendiri, dan aku akan jawab sendiri. Yang ya semoga aja bisa membantu kalian untuk paham dengan apa itu Moon atau Model United Nation. Jadi kita akan mulai dulu ya tentang pengertian dari Model United Nation sendiri. Kalau aku nyimpulin dari aku lihat Wikipedia, MUN atau Model United Nation itu seperti bimbingan simulasi konferensi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, yang dimana kalian bisa merasa kalian tuh seperti ada di konferensi PBB. Biasanya Moon ini menyelenggarakan eventnya tuh offline, cuman karena COVID-19 di tahun 2020 ini dibuat 2020 kemarin ini dibuat versi online-nya sampai 2021 kemarin. Aku ikut yang namanya Global Millennial Model United Nation atau GMUN. Di GMUN sendiri aku ikut itu karena ada salah satu YouTuber favorit aku, Bang Zahid Asmi Ibrahim, yang memberikan kode referral untuk semuanya yang pengen ikut GMUN ini, biar dapat potongan khusus untuk ikut GMUN School nama GMUN Conference. Oke, kita mulai bahas ya. Apa itu school, apa itu conference? Kalau school itu jadi kayak kelas gitu. Jadi kalian bisa belajar dari nol. Buat yang first timer banget, kalian harus ikut yang sama program schoolnya, karena di school itu kalian akan dijelasin prosedur melakukan konferensi tersebut. Terus pokoknya semua tentang MUN dan istilah-istilahnya kita pelajari dari awal. Dan biasanya periodenya Moon School ini sendiri sekitar 1 bulan. Jadi 1 bulan itu ada 4 kali pertemuan sebelum berlaksananya konferensi. Misal gini, konferensi biasanya dilakukan atau dilaksanakan itu di hari Sabtu sama Minggu, karena itu weekend ya, Sabtu sama Minggu. Jadi kita kelas setiap hari Friday atau tergantung kesepakatan kelasnya lah. Jadi minggu terakhir itu adalah kelas terakhir kita atau 4 kali pertemuan kita udah selesai. Terus langsung di minggu itu juga adanya konferensi itu dilaksanakan. Jadi kayak gitu guys. Terus apa sih konsil? Oke, aku agak jelasinnya nggak runtut ya, karena aku juga sambil cerita biar kalian juga paham gitu. Konsil tuh pokoknya kalian nanti kan sebelum mendaftar acara GMUN ataupun event MUN lainnya kayak AUMUN, IGMUN, BAIMUN, banyak sebenarnya event itu banyak banget asli. Terus kalian harus registrasi dulu, dan di situ akan ada tertera konsil sama topik bahasanya. Nah, kemarin itu ada konsil waktu GMUN itu ada UNESCO, terus UN Women, SOSUM, terus FAO, terus UNSC. Jadi konsil itu kayak kalian ngewakilin anak UN apa nih, kayak anak UN kan salah satunya ada UNESCO, UNICEF, kayak gitu-gitu loh. Ya pokoknya kayak gitu. Jadi ada pembagian konsil, dan di kelas itu kita nggak sama sekonsil kita. Jadi semua konsil ada kayak random gitu loh, karena kita di program schoolnya ini kan cuma kasih dasar-dasar yang secara universal, enggak yang secara khusus. Nanti H-min berapa atau minggu ke berapa sebelum konferensi itu akan dibentuk grup yang kita sekonsil. Misal aku kemarin kan dapat konsil UNESCO, jadi ya aku sama UNESCO gitu. Si grupnya apa kalau udah dibagi per konsil? Ya fungsi grupnya ya untuk mendiskusikan, memberi deadline, memberi link, pengumpulan pospep. Oh ya, di sini juga ada dokumen-dokumen penting yang akan dibuat pas konferensinya. Salah satunya sebelum konferensi itu kita disuruh buat pospep atau position paper. Kalau kalian belum paham, kalian harus tahu di Moon School. Biasanya di Moon School akan dikasih latihan cara bikin pospep gitu. Misal minggu kedua kalian belajar membuat pospep gitu. Minggu ketiga kalian belajar simulasi konferensi. Minggu keempat kalian belajar working paper dan drafting
resolution. Dan aku akan jelasin satu-satu 3 dokumen penting dalam konferensi ini. Yang pertama ada position paper atau biasanya bahasa yang familiarnya di konferensi gitu post-pap. Itu kayak kertas posisi di mana kalian membuat semua mulai dari mandat dari council kalian, country stance, kondisi negara kalian. Jadi pas kita konferensi itu kita nggak tentu megang negara kita sendiri. Kayak aku kemarin kebetulan megang Indonesia, tapi ada temen aku yang Indonesia itu dapet Thailand, Malaysia. Jadi kayak kita harus memandang country stance-nya ini sesuai dengan negara-negara yang sudah dibagikan dari jimunnya gitu guys. Oke, jadi setelah kita tahu konsil kita apa, terus negara kita apa, kita mulai harus bikin position paper dengan urutan background topik. Background topik ini tentang secara umum background topiknya tuh apa. Misal aku kemarin kan UNESCO tentang improving global literacy rate. Jadi aku bikin background topiknya ya menjelaskan tentang literasi, terus kenapa kita harus meningkatkan literasi itu kenapa di situ. Jadi dibuat di situ di bagian itu. Terus yang kedua ada past action atau yang udah dilakuin UNESCO atau negara kita untuk meningkatkan literasi ini. Yang ketiga ada bagian di mana itu country stance. Jadi kita menjelaskan menyetujui atau tidak untuk isu ini. Setuju gak sih kita dengan gerakan meningkatkan literasi secara global? Terus dilihat dari negara kita, butuh nggak gerakan ini, butuh nggak kayak gini-gini. Kalau kemarin kan aku dari Indonesia, otomatis aku jawab butuh. Dan itu ada tipsnya sendiri untuk membuat position paper supaya kalian bisa jadi best position paper. Tapi kemana aku nggak dapet. Kalau seinget aku dari mentor aku namanya Mr. Rafli, aku sertain Instagramnya di mana aja nanti kalian bisa lihat. Orangnya beliau tuh baik banget, friendly, terus ngasih motivasi ketika waktu di Moon School juga, apalagi buat aku yang nggak pede untuk ngomong bahasa Inggris. Dan anyway guys, buat kalian yang nggak pede atau nggak bisa sama sekali bahasa Inggris terus pengen ikutan ini, ikut aja kalau menurut aku. Karena kan kalau kalian punya ide yang bagus, punya penyelesaian masalah yang bagus untuk isu yang dibahas, kenapa enggak untuk mencoba? Kan ada Google Translate. Jujur ya, fun fact, aku kemarin pakai Google Translate full. Pelajaran bagi aku ya, harus memperbanyak vocabulary supaya aku nggak terlalu lama ngetik translate-nya. Terus akhirnya aku juga lama untuk membalas delegasi-delegasi lain yang tanya kepada aku, karena kemarin kebetulan negara aku ini negara pendiri blog dan sekaligus negara sponsor untuk draft resolution-nya. Jadi kayak harus translate satu-satu, apalagi pertanyaan mereka tuh banyak. Jadi pertanyaan pertama belum selesai aku jawab, udah ada pertanyaan berikutnya lagi. Jadi ya itu kurang efisien kalau pakai Google Translate. Tapi nggak apa-apa, untuk pertama kali, 2 kali nggak apa-apa, coba aja. Yang penting diri kita tuh berkembang, itu kata Mr. Rafli. Kalian juga yang nggak pede, tenang, santai, semua di sini tuh hanya simulasi. Dan bahkan kalian akan merasakan bener-bener jadi delegasi gitu loh di event ini. Bener-bener semuanya tuh yang ikut tuh bener-bener ngabis sih kalau menurut aku, karena mereka tuh bener-bener berusaha menjadi delegasi di setiap negara. Pokoknya menjadi delegasi di setiap negara mereka tuh, pokoknya gue yang terbaik deh. Terus ada lagi, abis country stance kita ada solutionnya itu juga kita tenang guys. Nanti ada kayak guidebooknya kita untuk bikin position paper, working paper dan draft resolution itu. Jadi jangan khawatir, nggak bisa sama sekali, oke? Strukturnya sudah akan dijelaskan di Moon School ataupun paket lengkap belajarnya yang dari Jimun langsung gitu. Jadi pas kalian nanti akan mendapat fasilitas cara bikin teksnya itu, terus study guide gitu, terus ada ROP standar untuk konferensi tersebut. Nanti aku bakalan liatin postpap aku ya di slide ini setelah ini.
buat position paper aku kayak gitu. Position paper aku guys kemarin. Terus ada lagi selain position paper kita harus buat ya working paper. Jadi working paper tuh kayak apa sih? Working paper tuh ya kita merumuskan semua yang udah kita diskusikan hari ini apa aja sama tim sama blog. Jadi kita sebelum bikin working paper kita harus bikin blog. Jadi ini contoh dari working paper aku dan blog 2 atau blog aku yang terdiri 8 sampai 10 negara yang isinya itu kita merumuskan gitu apa kesimpulan dari konferensi Di hari kedua pertama disuruh langsung buat drafting dengan resolution memandang atau beberapa aspek nanti position di drafting paper resolution itu yang dibuat kita untuk buat presentasi di sebelumnya. komit Jadi selanjutnya. isinya kayak gini dan bakalan Drafting dibahas resolution di itu menyangkut tentang apa? konferensi Tentang kedua ini atau di ya yang ada di working konferensi paper tadi kedua bersama disistematisin, ada caranya dan strukturnya di drafting resolution. Jadi nanti kalian mulai jelasin. Jadi negara sponsor kayak aku kemarin Indonesia jadi negara sponsor untuk gerakan literasi bersama France, bersama Malaysia, terus bersama apa lagi ya? Palestina, terus apa lagi ya? Ada 8 negara. Udah 3 dokumen itu. Jadi jangan khawatir, kalian pasti diajarin dengan mentor setiap kelasnya kalau kalian ikut Moon School. Tapi kalau misalnya udah pernah ikut event Moon yang lain kayak Aumun, Baimun, Ikmun, ya kalian bisa langsung join konferensinya aja gitu. Dan kebetulan di Jimun bulan Februari tanggal 20 sampai 21 akan diselenggarakan Jimun Part 4. Seru banget, padahal cuma online doang ya, tapi seru banget. Dapat temen juga, dapat pengalaman baru, terus bisa lebih berani ngomong bahasa Inggris. Walaupun nggak bisa sebenarnya, kayak cuman introduce yourself dan kayak gitu-gitu, cuman kayak nyapa-nyapa doang, tapi itu kayak membuat kita semakin pede aja gitu. Kayak aku sih gitu ya. Pokoknya buat kalian yang punya kelemahan di bahasa Inggris, ikut aja, nggak usah tuh kalau selagi kalian bisa memberikan solusi kalian untuk permasalahan yang sedang dibahas itu. Jadi nanti sebelum kalian ikut event ini kan kalian harus ngisi formulir online-nya nih. Kalian akan disuruh milih council apa dan council cadangan yang akan kalian wakilin di konferensi dan negara mana yang kalian akan wakili untuk membahas council tersebut. Jadi kayak gitu guys. Dan kalian bisa dapat sertifikat resmi internasional untuk dibuat CV. Dan di sini juga ada awarding. Kalian nanti ada juara 4, juara 3, 2, 1 untuk delegasi dan 1 juara untuk best position paper. Waktu closing ceremony akan diumumkan gitu. Sebenarnya kalau untuk konferensi lain bedanya apa sih, kayak Jimun, terus Aumun, Asian World Model United Nation, terus Ikmun International Global Model United Nation, apa bedanya gitu? Sebenarnya bedanya tuh terletak pada topik yang dibahas kalau menurut aku. Kalau Global Millennial kan topiknya tuh misalnya UNESCO kan tentang ini literasi. Jadi beda event, beda pembahasan udahan gitu. Tapi enggak itu sih, nggak ngaruh ke umur juga ya. Pokoknya kalau selain Jimun menurut aku tuh harus di umur 17 tahun karena pilihannya itu paling minim pendidikannya tuh harus SMA. Nah kalau Jimun kemarin ada yang 14 tahun ikut tuh, jadi nggak apa-apa. Kayak gini tuh diselenggarakan setiap bulan guys, jadi jangan khawatir misal bulan ini nggak ikut, bulan depannya tuh ada lagi gitu. Jadi nggak usah khawatir. Oke, sekian dulu penjelasan dari aku tentang Jimun dan event Moon lainnya. Semoga kalian terbantu dengan penjelasan aku. Kalau misalnya ada yang ditanyakan, kalian bisa tanya di Instagram aku di DM Fulwatuzahra. Iya. Terima kasih sudah menonton guys, dan selalu jaga kesehatan kalian dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Selamat berjumpa buat teman-teman yang mungkin delegasi yang udah ikut di Jimun 30 terus ikut Jimun 4.0. Halo, aku di sini buat video.
buat teman-teman aku semuanya mau ikut silahkan, kakak kelas aku mau ikut silahkan. Aku sangat senang sekali kalau misalnya sekota aku nih ada yang ikut MUN gitu kan, karena kemarin aku tuh ikut MUN sama temen aku sekelas, Bunga. Jadi ya apa ya, menurut aku tuh kalau kita ngikut event kayak gitu nggak ngajak temen tuh kayak merasa sendirian banget gitu. Walaupun kita dipisahkan council gitu kan. Dan terima kasih udah nyempetin waktunya untuk lihat video aku. Dan jangan lupa kalau info ini bermanfaat, di-share juga ke semua teman kalian yang punya potensi di bidang berpendapat ataupun pengen seperti para delegasi-delegasi di PBB. Silahkan disebarkan. Terima kasih. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.